Halo sahabat semuanya, kembali lagi di channel saya, di channel Juragan Emas dan Berlian. Oke sahabat semuanya, semoga kalian di rumah sehat selalu dan panjang umur, juga banyak rezekinya, amin ya robbal alamin. Oke, kali ini kembali dengan saya dengan pembahasan seputar emas dan perhiasan emas ya. Oke, kesempatan kali ini alhamdulillah saya ada kesempatan buat bikin video lagi, tapi tentunya bantu video saya dengan membagikan ke teman-teman supaya teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat yang sama ya guys, karena ini sangat penting. Oke, saya awali dengan minum air putih dulu. Oke guys, pertama yang akan saya jelaskan itu mengenai perhitungan emas. Perhitungan emas itu seperti apa? Perhitungan emas itu adalah perhitungan logam mulia yang dihitung secara nilai kadar dan nilai gram. Jadi perhitungannya itu dengan nilai kadar. Kadarnya bagus, harganya semakin bagus. Kadarnya rendah, dan nilainya harganya semakin rendah. Jadi tergantung pada kadar-kadarnya. Jadi ada perhitungan kadarnya. Contoh-contohnya seperti apa aja? Ada butiran-butiran emas yang diperoleh dari tambang, itu dihitung secara nilai kadar, bukan dihitung secara nilai kecantikan atau model atau bentuk ya guys. Oke. Kedua mungkin serbuk emas atau mungkin batangan emas, tapi saya kasih ini dalam kurung, ini batangan emas yang misalkan antam dan lain sebagainya, itu beda lagi ya, besok saya bahas lagi besoknya. Tapi yang jelas yang serbuk emas yang baru diperoleh dari tambang, terus butiran-butiran emas, ada lagi perhiasan yang sudah menjadi rusak atau perhiasan yang kategorinya itu sudah rusak, itu dihitung secara nilai kadar dan gram atau gram. Oke guys, paham ya? Terus pembahasan kedua yaitu perhitungan perhiasan emas. Perhiasan itu contohnya seperti apa? Ya ada kalung, ada cincin kayak gini, ada macam-macam, ada anting-anting, ada gelang. Itu biasanya dijual di toko-toko emas gitu ya guys. Dan ini saya sampaikan, saya jelaskan supaya teman-teman semuanya mengerti tentang perhiasan emas. Akhirnya ketika teman-teman sudah paham, menjadi lebih bijak lagi untuk membeli perhiasan emas sesuai dan tepat. Perhiasan emas itu dinilai dari bentuk, dari model, dari kecantikan. Perhitungannya seperti apa? Perhitungannya adalah dinilai dari bentuk, kecantikan atau bentuk modelnya. Jadi semakin modelnya bagus, nilainya semakin bagus. Modelnya semakin cantik, nilainya juga semakin tinggi. Seperti contoh kayak gini, emas itu harganya 1 juta misalkan. Tapi kalau emas itu sudah menjadi perhiasan yang cantik, menjadi properti yang cantik, itu menjadi nilai tambahnya lebih. Akhirnya harganya bisa sampai 1.200.000, bisa sampai 1.300.000, bahkan sampai 2 juta. Itu tergantung nilai modelnya. Tapi untuk rata-rata mungkin kisaran antara 100 sampai 200 nilai tambahnya ya guys, dari harga emas menjadi harga perhiasan emas. Itu seperti itu. Oke, itu penjelasan dari saya mengenai perhitungan emas dan perhitungan perhiasan.
Jadi kenapa saya menjelaskan tentang perhitungan-perhitungan itu supaya teman-teman di rumah itu paham. Ketika teman-teman semuanya memiliki perhiasan emas dan rusak, jadi tahu perhitungannya. Kalau perhiasan saya itu rusak, kalau saya putus, itu jadi tahu. Itu nanti akan dihitung secara nilai apa? Nilai kadar atau harga emas atau harga perhiasan emas. Jadi teman-teman tahu. Pasti dong jawabannya, yaitu dihitung secara nilai emas dan kadar dan berat. Jadi bukan dihitung secara nilai kecantikan atau nilai bentuk yang bagus gitu. Jadi kalau gampangnya itu jadi harganya jadi rongsok gitu. Tapi rongsok saya lebih setujunya itu begini, bukan rongsok tapi harga emas aslinya gitu ya. Jadi jelas sekali ketika teman-teman memiliki permasalahan yang seperti ini jadi tahu gitu. Nah makanya teman-teman bisa lebih hati-hati dalam memilih perhiasan. Contohnya pilihlah cincin yang memang ketebalannya enggak diragukan misalkan. Terus kalungnya yang agak kuat lah gitu, yang modelnya enggak terlalu aneh-aneh, yang penting kuat. Itu contoh-contohnya. Terus ada lagi pertanyaan seputar mengenai masalah ini juga. Misalkan ada orang yang tanya, Mas saya punya perhiasan tapi sudah tempo dulu, itu bagaimana? Kalau saya simpan semakin lama apakah semakin mendapatkan keuntungan? Nah itu jadi tahu. Tapi jawaban ini lebih detailnya saya jawab besok atau di video berikutnya. Tapi untuk penjelasan tentang harga emas dan harga perhiasan emas itu berbeda. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe, di like dan komennya. Jangan lupa bagikan juga ke teman-teman. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.